selamat hari Minggu anak-anak yang ada di rumah. Ya, sekarang kini tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelum itu, Ibu Guru mau sapa dulu semuanya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, good. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan memberkati kita sehingga kita boleh beribadah bersama. Untuk itu semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri yang ada di rumah. Mari kita sama-sama mengangkat pujian Matahari Bersinar Terang. Ayo semuanya berdiri dan goyang ya. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam bagimu dari orang kudus. Salam bagimu juga. Oke, semuanya silakan duduk. Ya, anak-anak di rumah, tidak terasa kita sudah 1 tahun melewati masa-masa pandemi COVID-19. Selama di rumah itu pasti ada anak-anak yang berkata bahwa aduh, saya sudah bosan di rumah terus. Tidak keluar-keluar. Tetapi anak-anak pasti juga ada yang tahu, oh kenapa papa, mama, ibu guru tidak boleh suruh saya keluar itu karena supaya saya terhindar dari virus corona. Ya, sekarang ibu guru mau tanya, selama 1 tahun ini selama di rumah saja, apa sih yang anak-anak lakukan? Pasti banyak yang sudah menjawab. Ya, berikut ada beberapa foto aktivitas anak-anak selama di rumah. Jadi selama di rumah tidak ada yang berdiam diri saja, tetap harus beraktivitas. Yang pertama, kita bisa melihat foto adik kita Kaylin. Wah, adik kita Kaylin walaupun dia masih kecil, dia tetap belajar. Dia belajar mewarnai. Walaupun dia masih kecil, dia tetap melatih motorik halusnya anak usia dini ya. Karena dia masih kecil sekali. Jadi buat kakak-kakak yang di rumah, jangan malas-malas belajar. Kita harus seperti adik kita Kaylin. Ya, selain anak kecil bisa belajar sambil bermain, apalagi ya? Wah, ada juga gambar teman kita yang bernama Bagas. Bagas ini dia juga belajar loh. Tetapi sebelum dia belajar, dia tidak lupa berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab. Ya, jadi anak-anak juga di rumah, kalau mau belajar jangan lupa berdoa supaya Tuhan selalu menyertai anak-anak, memberikan anak-anak kepintaran. Ya, selain belajar, apalagi ya yang bisa kita lakukan di rumah? Ya, selanjutnya ada Amadeo dan Queen. Wah, mereka sedang berolahraga, mereka main bulu tangkis. Good sekali, bagus sekali apa yang mereka lakukan. Mereka berolahraga supaya tubuh mereka sehat dan kuat. Ya, jadi anak-anak di rumah jangan malas-malas, harus juga rajin olahraga. Ya, selain belajar, selain olahraga, selain bermain, apalagi sih?
Ya, ternyata di rumah kita juga bisa membantu orang tua seperti yang dilakukan oleh Abel dan adiknya. Dia juga rajin menyiram bunga di rumah. Dia membantu orang tuanya. Selain menyiram bunga, ada juga teman kita Ciko dan adiknya yang sedang menyapu rumahnya. Jadi anak-anak di rumah, kalau misalnya mama bilang, nak tolong sapu ini, nak tolong buang ini. Tidak ada lagi jawaban, mama saya tidak mau, saya mau menonton, saya mau bermain saja. Tidak boleh ada jawaban seperti itu ya. Jadi anak-anak walaupun di rumah saja kita harus tetap beraktivitas. Oke? Ya semuanya, Bu Guru undang semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau mengangkat pujian, mari kawan-kawan. Selama 1 minggu lamanya, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk kita lewati. Sadar atau tidak sadar, kita telah menyakiti hati Tuhan. Kita menyakiti hati Tuhan dengan tidak dengar-dengaran kepada orang tua, berkelahi dengan saudara, dan masih banyak lagi yang kita lakukan yang selalu menyedihkan hati Tuhan. Untuk itu, mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ibu Guru mengundang semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita mengakui dosa kita sambil menyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Karena kita sudah mengakui dosa kita, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kolose 3 ayat 13 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang yang lain dan ampunilah seorang yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Untuk meresponi berita anugerah kita, mari kita mengangkat pujian, mengasihi, semuanya bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengatakan, Yesus mengasihi saya dan
dan kamu. Mengasihi saya dan kamu, dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Ayo lebih semangat lagi. Bergandengan tangan bersama. Bergandengan tangan bersama. Kita menabur kasih Yesus, agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya lewat kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Semuanya silakan duduk. Kepada Ibu Guru Rein dipersilakan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya dalam sikap berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, agar kami dimampukan Tuhan untuk mengerti cerita firman kebenaran-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, untuk firman Tuhan yang akan kita nanti dengarkan ceritanya, itu terambil dari Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-51. Sekali lagi Bu Guru sampaikan, Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-51. Kita akan baca bersama-sama ya untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca. Oke, semua di rumah sudah siap kan? Sudah terbuka Alkitabnya? Dan mari kita baca bersama-sama. Di Taman Getsemani. Lalu
sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Oke, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Ibu Guru mau minta kalian semua yang ada di rumah dan yang sudah bisa menulis untuk mengambil buku, pensil, atau pulpennya. Oke, mari disiapkan. Ya, kalau nanti sudah disiapkan, apa yang Ibu Guru minta sih untuk kita lakukan dengan buku, pensil, atau pulpen? Nah, Ibu Guru minta kalian untuk mendaftarkan, menuliskan kira-kira pokok-pokok doa apa saja yang kalian nanti mau doakan ketika diberi kesempatan untuk doa syafaat. Oke ya, di sini pasti bukan hal yang baru ya untuk berdoa ya. Jadi nanti pada saat doa syafaat, Ibu Guru akan kasih kesempatan untuk kalian berdoa masing-masing. Jadi sekarang waktunya untuk kalian menuliskan pokok-pokok doa. Hal-hal apa saja yang saya mau doakan sebentar. Ditulis ya, Ibu Guru kasih waktu 1 menit. Belas murid menemani Yesus menuju ke seberang sungai Kidron di sebuah taman yang bernama Getsemani. Itu adalah tempat yang paling sering dikunjungi Yesus dan murid-muridnya kalau mau berdoa. Saat tiba di taman Getsemani, Yesus menyuruh 8 muridnya untuk duduk dan menunggu di situ. Yesus mengajak 3 murid lainnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk masuk lebih dalam ke taman itu. Yesus meminta mereka bertiga untuk menemani Yesus berdoa dan berjaga-jaga. Yesus maju sedikit dan ia bersujud dan berdoa.
Ia berkata, "Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Tuhan mau, supaya saya tidak perlu disalib dan mati. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Yesus sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya jatuh ke tanah padahal hari sudah subuh dan dingin. Malaikat Tuhan pun memberi kekuatan kepada Yesus. Setelah Yesus berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya. Ia mendapati Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah tertidur. Lalu ia membangunkan mereka dan mengajak mereka berdoa lagi dan berjaga-jaga. Lalu Yesus pergi berdoa lagi untuk kedua kalinya. Dalam doanya Yesus menyerahkan dirinya. Yesus sudah siap menanggung dosa-dosa manusia. Selesai berdoa, Yesus kembali lagi dan melihat murid-muridnya tertidur. Lalu Yesus pergi berdoa lagi untuk ketiga kalinya. Dia mengulang doanya barusan. Dengan penuh hormat ia menyerahkan diri. Kemudian ia kembali lagi ke murid-muridnya setelah ia berdoa. Hati Yesus tidak sedih lagi. Kehadiran malaikat Tuhan saat ia berdoa memberinya kekuatan. Hatinya sekarang tenang. Sementara itu, Yudas dan sejumlah pasukan membawa macam-macam senjata memasuki taman Getsemani. Yesus dan murid-muridnya pergi menemui rombongan Yudas. Lalu Yudas mendekat kepada Yesus dan ia mencium Yesus. Para prajurit segera maju untuk menangkap Yesus. Murid-murid tidak rela. Mereka mau melindungi gurunya. Simon segera mencabut pedangnya. Dia berusaha melindungi Yesus. Malkus, seorang hamba imam besar, menjadi korban. Telinganya putus. Yesus menegur Petrus agar menyimpan pedangnya. Yesus mengingatkan bahwa ia bisa meminta Tuhan Allah mengirim 12 pasukan malaikat untuk membantunya. Namun kalau itu ia lakukan, maka rencana penebusan akan gagal. Yesus menegaskan bahwa semua ini memang harus terjadi. Yesus menyembuhkan Malkus, menyembuhkan telinga Malkus. Ia membenci orang yang memusuhinya itu. Setelah itu Yesus menyerahkan diri. Prajurit itu segera menangkapnya. Murid-murid tidak menyangka apa yang terjadi. Lalu mereka ketakutan dan melarikan diri. Oke, anak-anak sekolah minggu. Tadi kalian sudah mendengarkan dan menyaksikan video mengenai cerita sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama ya. Tentang Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa. Di dalam ketakutannya yang begitu besar, dia datang kepada Bapaknya untuk berdoa. Dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Tapi kalian sudah lihat ya apa yang dilakukan ketiga murid itu. Kemudian bagaimana Yesus melihat ada salah satu muridnya, yaitu Yudas, yang mengkhianati dia. Yudas datang ke taman itu bersama dengan rombongan prajurit untuk menangkap Yesus. Anak-anak sekolah minggu, dari cerita yang tadi kalian sudah saksikan dan juga kalian sudah baca firman Tuhan dari Markus 14 ayat 32 sampai 51. Melalui firman itu kita mau diingatkan ya, banyak hal. Tapi Ibu Guru mau sampaikan 2 hal di sini. Apa saja itu? Yang pertama, anak-anak sekolah minggu, berdoa. Wih, sangat penting. Coba ya kalau kita perhatikan tadi videonya, ketika Tuhan Yesus di dalam ketakutan masalah yang besar, yang dia lakukan adalah pergi mencari tempat untuk bersujud dan berdoa kepada Bapa.
Karena dia yakin, dia percaya bahwa Bapaknya, bahwa Allah akan memberikan dia kekuatan untuk menghadapi masalah yang akan dia hadapi. Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu? Bagaimana dengan kita? Ketika kalian menghadapi masalah, apakah kalian memberi waktu untuk berdoa kepada Tuhan? Nah, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sukacita, hal-hal yang kita mau kita dapatkan, ataupun duka cita Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, kita tetap harus berdoa, mengucap syukur, minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang akan memberikan kita pertolongan. Wow, jadi tetap setia ya terhadap iman percaya kita kepada Tuhan, berdoalah, Tuhan akan memberikan pertolongan. Yang kedua adalah Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Di situ sudah jelas sekali, Nak, bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan sabar dan penuh pengampunan. Orang-orang membenci dia, mengkhianati dia, tetapi dia tidak dendam. Tapi Yesus tetap mengampuni, Yesus tetap sabar menghadapi semuanya itu. Dan kita, dengan orang-orang yang selalu mengejek dan menghina kita, apakah kita juga bisa sebagai pengikut Kristus, anak-anak Kristus, dengan sabar dan mengampuni mereka? Tentu harus ya. Karena kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, berarti kita harus tetap meneladani Yesus. Tunjukkan kasih itu untuk sesama kita, orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang mungkin tidak mengasihi kita, orang-orang yang membenci kita. Demikian firman Tuhan. Dan untuk judul cerita firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan pada saat ini adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan Ibu Guru ulang ya untuk bahannya dari Markus 14 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-51. Ya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diberitakan oleh Ibu Guru Rein. Untuk meresponi firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian, kawan-kawan ingatlah selalu. Sekarang kita akan masuk dalam pembuatan prakarya yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Iim. Shalom anak sekolah minggu. Saat ini kita masuk dalam kreativitas minggu ceria. Yeay. Anak sekolah minggu harus tahu kemarin di tanggal 27 Februari kita SMGT merayakan hari ulang tahun yang ke-66 tahun. Kita bersyukur karena SMGT sudah berumur yang ke-66 tahun. Mari bertepuk tangan. Nah, saat ini kita akan membuat kreativitas. Untuk itu anak sekolah minggu mari siapkan bahannya. Yang pertama kertas. Yang kedua pensil berwarna atau krayon atau pulpen, apa saja yang ada di rumahnya anak sekolah minggu.
Dan yang ketiga, gunting. Tapi bagi anak sekolah minggu yang belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk nanti bantu menggunakan gunting ya. Jangan sampai tangannya anak sekolah minggu terluka. Oke, nah sekarang tadi kita telah mendengarkan cerita tentang berdoa. Kita akan membuat kreativitas dari jari kita, bagaimana kita harus berdoa. Nah, anak sekolah minggu angkat 5 jarinya, lalu tempelkan ke kertas. Nah, sudah itu kita ciplak. Nah, kita gambar ya jarinya anak sekolah minggu, tangannya anak sekolah minggu kita gambar. Ayo semuanya gambar. Hati-hati, pelan-pelan dan teliti. Oke, sudah jadi seperti ini. Lalu, ini sudah ada 5 jari ya. Nah, kita nanti akan isi di jari-jari ini. Tapi di tengahnya itu kita tulis dulu. Bagaimana aku harus berdoa. Ayo tulis, bagaimana aku harus berdoa. Nah, setelah itu, di jari yang pertama, kita bisa gunakan berbagai macam pensil warna ya. Kita gunakan warna sembarang yang ada di rumah saja. Jangan cari yang tidak ada ya anak sekolah minggu, kita menggunakan apa yang ada di rumah. Nah, anak sekolah minggu kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sangat luar biasa. Nah, jadi di jari yang pertama kita tuliskan Tuhan luar biasa. Ayo kita tuliskan Tuhan luar biasa. Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sudah? Sudah anak sekolah minggu tulis? Tuhan luar biasa. Nah, di jari yang kedua, anak sekolah minggu, karena Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Untuk itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, di jari yang kedua kita tuliskan terima kasih Tuhan Yesus. Ayo tuliskan terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sudah? Di jari yang ketiga, tapi anak sekolah minggu, walaupun Tuhan tetap menyertai kita, tapi anak sekolah minggu ingat, biasanya kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Contohnya, kita biasanya tidak dengar-dengaran kepada papa dan mama, atau kita berbicara yang kasar. Nah, hal itu tidak boleh kita lakukan ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. Nah, jadi di jari yang ketiga, anak sekolah minggu tuliskan, Tuhan ampuni dosaku. Ayo kita tuliskan, Tuhan ampuni dosaku. Oke. Di jari yang keempat. Nah, anak sekolah minggu, apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap masih bersama dengan kita. Tuhan tetap menyertai kita. Untuk itu, kita harus tetap senantiasa berdoa. Kita sudah berterima kasih kepada Tuhan, dan ingat, kita harus tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita tetap harus berdoa. Jadi di jari yang keempat kita tuliskan Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Oke, sudah. Di jari yang kelima, karena Tuhan tetap menolong kita, jadi anak sekolah minggu setiap kita berdoa, kita juga tidak boleh lupa
kita harus mendoakan orang yang berada di sekitar kita, sesama kita. Contohnya kita mendoakan mama dan papa, kita mendoakan kakak dan adik kita ataupun keluarga kita. Dan kita juga mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi di jari yang kelima kita tuliskan, Tuhan tolonglah sesamaku. Tuhan tolonglah sesamaku. Nah, sudah lengkap ya di 5 jari apa-apa yang harus kita doakan. Di jari yang pertama, anak sekolah minggu, ayo kita lihat. Tuhan luar biasa dalam kehidupan anak sekolah minggu. Dan kita harus tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan Tuhan tetap mengampuni segala kesalahan kita setiap kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita harus tetap meminta pertolongan Tuhan di dalam setiap apa yang anak sekolah minggu lakukan. Dan yang kelima, kita tetap mendoakan sesama kita tetap mendoakan orang yang berada di sekitar kita. Nah, anak sekolah minggu, setelah kita tulis seperti ini, setelah jadi, jangan lupa kita gunting. Ayo kita gunting, yang sudah bisa menggunting, bisa gunting. Yang belum bisa gunting, bisa minta tolong sama orang tua atau kakaknya untuk mengguntingkan hasil prakaryanya. Tunggu ya. Nah, sudah selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Anak sekolah minggu bisa jadikan pembatas Alkitab, atau anak sekolah minggu mau hiasi, mau gambar, atau mau warnai bisa. Nanti anak sekolah minggu jika sudah selesai bisa minta tolong sama mama dan papa untuk foto dan nanti share ke grup WA orang tua ya, supaya ibu guru sekolah minggu bisa lihat kreativitas anak sekolah minggu. Demikianlah kreativitas sekolah minggu di Minggu Ceria hari ini. Sampai jumpa di Minggu Ceria selanjutnya. Shalom. Kini tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi anak-anak silakan siapkan amplopnya, siapkan uangnya. Dan sebelum kita memasukkan uang ke dalam amplop, dengarkanlah nas persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dimasukkan, kita mengangkat pujian DIAK-ONIA. Doa syafaat dan doa Bapa kami oleh Ibu Guru Rein.
Oke, sekarang kita akan berdoa lagi ya kepada Tuhan untuk doa syafaat. Semuanya, mari tunjukkan sikap berdoa kita yang benar. Lipat tangan, tutup mata, dan ingat ya yang tadi Ibu Guru sampaikan di pendahuluan. Nanti ketika Ibu Guru kasih kesempatan untuk kalian mendoakan diri kalian, keluarga kalian, atau apa saja yang kalian mau doakan, nanti di waktu itu kalian bisa sampaikan kepada Tuhan. Oke, mari semuanya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Meskipun masih secara online, tapi kami yakin Tuhan akan tetap menyertai setiap hal yang kami kerjakan, yang kami lakukan, termasuk dalam mengikuti ibadah ini. Dan semuanya Tuhan Yesus kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk terus bertekun di dalam doa, yang mengajarkan kami tentang kasih, mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi musuh kami, orang-orang yang tidak mengasihi kami, orang-orang yang membenci kami. Tuhan Yesus, kami tidak mampu melakukan itu dengan mengandalkan diri kami. Untuk itu Tuhan Yesus, Tuhan tolong melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan mampukan kami untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk pandemi yang masih ada hingga saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan izinkan itu ada di tengah-tengah kami, tapi Tuhan akan senantiasa bersama-sama kami. Pertolongan Tuhan untuk kami, untuk negeri kami ini, untuk dunia ini akan selalu ada. Kami yakin itu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negeri kami, untuk pemerintah kami, untuk upaya mereka dalam mengurangi, memutuskan mata rantai COVID-19 di negeri kami. Bahkan untuk dunia ini ya Tuhan, melalui vaksinasi Tuhan, tolong proses semuanya itu bisa dikerjakan, terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang masih belajar dari rumah, mengikuti ibadah dari rumah. Kami yakin ya Tuhan, kondisi ini Tuhan akan kuatkan kami untuk melaluinya. Mungkin kami merasa bosan, tapi Tuhan ingatkan kami dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kami tetap mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bencana, khususnya banjir yang sedang terjadi ya Tuhan di Jawa. Tuhan, Engkau tolong korban yang terkena bencana tersebut. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup mereka. Tuhan, tolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu berdoa, mendoakan orang-orang di sekitar kami, bukan hanya untuk diri kami sendiri saja. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membawa pokok-pokok doa kami kepadamu. Demikian doa-doa kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk diri kami, orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, dalam keberadaan mereka semua. Kami yakin Tuhan peliharakan mereka. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami akan kesalahan kami seperti Engkau
juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, mari semuanya berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat ya. Nanti setelah ibu guru sampaikan berkatnya, sama-sama kalian semua yang ada di rumah masing-masing katakan amin. Oke? Kita mulai. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita kita menyanyikan Kami Bersyukur. Ayo semuanya balik badannya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat. Balik badannya. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami puji namanya. Oh, Allah dahsyat. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dia selalu hadir dalam hidup kita. Dia selalu memberikan berkat karena Dia mengasihi kita. Dialah penjaga kita, Dialah penolong kita, Dialah pemimpin kita. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.